sujud tok. Kemudian ada nih seorang badui tahu nggak? Orang badui tahu nggak kalian? Orang badui itu orang dari kulit hitam. Orang kulit hitam ketika dulu zaman Arab tempo dulu itu namanya orang badui. Ditanya tentang adanya Allah, ya. Orang badui itu ditanya tentang keberadaan Allah. Ya, hai badui, kamu percaya dengan keberadaan Allah? Katanya Allah itu wujud. Allah wujud. Ya, katanya Allah itu wujud. Yang namanya wujud itu kan harusnya bisa dilihat dengan mata. Tapi mana buktinya kalau Allah itu wujud? Ya, hai orang badui, kamu yang sudah masuk Islam, mana buktinya? Itu orang badui itu kan terkenal kaum Buddha, orang bodoh, kulit hitam. Itu ditanya, itu kamu goblok mlebu Islam, jadi ini agamamu apa mengatakan Allah itu wujud. Kalau agama kita kan jelas agama nenek moyang, kita menyembah berhala itu wujud, patung, ya kita hias dengan kalung-kalung buah-buahan, kita kasih persembahan, ya nanti kita sembelihkan unta, kita sembelihkan kambing, kita sembelihkan ayam, kita siram pakai darah kambing, darah ayam, udah jelas ada wujudnya. Lah Muhammad Tuhannya apa? Hei orang Badui, katanya wujud, mana wujudnya? Lalu dijawab oleh orang Badui itu, kotoran unta itu menunjukkan adanya unta. Kamu tahu kewan unta? Itu kan juga eeknya unta, kotoran unta itu menunjukkan adanya unta. Tidak mungkin ada kotoran unta kalau tidak ada unta. Kotoran hewan, teletong, tahu teletong? Kalau bahasa sana apa teletong? Bahasa Malaysia apa? Selamat teletong. Apa? Teletong itu eeknya kerbau. Tai. Kalau tai di sini TH1 itu punya manusia. Kotoran hewan teletong itu menunjukkan adanya hewan atau keledai atau kuda. Jadi adanya teletong itu menunjukkan adanya keledai atau kuda. Tidak akan mungkin ada teletong kalau tidak ada keledai atau kuda. Dan bekas kaki menunjukkan adanya orang yang berjalan. Kamu misalnya berjalan di padang pasir, berjalan di lumpur. Ya lumpur, kalau banjir itu kan pelatri, pelatri yang sudah agak padat itu ketika orang berjalan itu ada telapaknya. Nggak mungkin muncul telapak kaki manusia kalau tidak ada manusia yang berjalan, ya toh. Nah kemudian langit itu mempunyai bintang-bintang. Langit itu kan ada bintang-bintangnya, ada rembulannya toh. Kalau malam-malam biasanya tanggal-tanggal Jawa, tanggal 15 itu kan pada bulan purnama ada bintang-bintang. Bumi mempunyai jalan yang terbentang, ya saling menyambung, punya samudra, dan laut mempunyai ombak yang bergelombang. Alhamdulillah ya, ini sudah musim penghujan ya. Alhamdulillah motor saya di lapangan. Jadi ya alhamdulillah, kamu kalau motor hujan itu tidak usah sedih. Alhamdulillah ya Allah dicucikan oleh air hujan. Daripada kita nyuci di cucian motor bayar 15.000. Dan syukuri aja. Kamu kehujanan ya loh, kemana kehujanan dan bawa motor jangan hujan. Alhamdulillah ya Allah mandi ya, dimandiin oleh alam. Alhamdulillah. Walaupun nanti sampai rumah bilas lagi. Nah, apakah semua itu yang ada di alam semesta itu tidak cukup untuk menunjukkan adanya Allah, adanya Sang Pencipta? Tidak mungkin adanya bumi, adanya langit, ada planet-planet, ada surga, ada neraka, tiba-tiba ada dengan sendirinya, kan tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Kamu beli HP, ya, HP buat ketik, buat video, buat foto, buat WA-an, buat mainan sosial media. Apakah HP itu cuma seling tiba-tiba ada tanpa adanya pabrik yang membuat? Kan tidak mungkin. Maka segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti ada yang menciptakan. Kamu bawa pulpen, ya toh? Wis lah, kamu bahas pulpen aja tuh. Apa itu definisi pulpen? Kok bisa jadi pulpen? Ya karena di dalam pulpen itu ada terbuat dari plastik, karet, komponennya ada plastik, karet, tinta, ada pernya,
ya, yang bisa ceklik, ya toh, nanti plastik itu dicetak dulu, wah itu mungkin lah, bahas pulpen, bagaimana cara membuat pulpen, kamu tulis, kamu rincikan sak buku, rungkaluan cukup gitu, cara membuat pulpen. Belum bahan-bahannya, pulpen yang kamu pegang itu Faisal dari bahan apa itu dulunya, ya kan awalnya itu dari apa itu, bambu urekan semua diolah oleh pabrik, ya dibentuk, dicetak, nanti pewarnanya pakai apa, ke ujungnya warnanya hitam, nanti atasnya cekleknya putih, terus nanti ujungnya itu dari logam. Nah itu cerita kita pulpen tidak ada. Nah itu membuktikan semua hal itu adalah ada prosesnya, proses pembuatannya tidak ada secara instan seketika, itu tidak ada. Paham ini? Itu tentang wujudnya Allah. Maka tugas kita adalah meyakini bahwa Allah itu benar-benar wujud. Kemudian ada kebalikannya, apa itu sifat Adam, al-Adam, yaitu Allah mustahil. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mustahil, tidak ada. Makanya sifat muhalnya itu kebalikannya adalah al-Adam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mustahil kalau Allah itu tidak ada. Yang hak itu adalah bahwa Allah itu wujud. Paham? Itu aqidatul awam. Ada pertanyaan? Pak. Ya. Ini pertanyaan. Apa? Dia bilang apakah semua nabi manusia? Iya. Semua nabi itu manusia. Saya dengarkan. Nabi yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Kemudian nabi itu ada 313 nabi. Ada 313 nabi. Bahkan ada riwayat yang mengatakan nabi itu ada 13.000. Tapi yang wajib kita ketahui adalah 25. Bahkan ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa Krishna itu film India itu dulu nabi. Ya, bahkan ada yang mengatakan, ya para sejarawan mengatakan Sang Buddha, ya Siddhartha Gautama itu juga nabi dulunya, ya kan? Jadi nabi itu banyak. Kalau kamu kenal Samson yang kuat itu, nabi itu Sam'aun, nabi Sam'aun, nabi. Nanti kapan-kapan insya Allah pertemuan besok ya kita khususkan 313 nabi. Dan saya punya catatannya. Dulu tidak ada yang pernah tak kasih catatannya belum? 313 nabi. Saya ada catatannya. 313 nabi. Pertemuan besok diingatkan saya. Ya, kita sebelum baca itu kita khususkan. Iya. Memang ada yang mengatakan bahwa tapi ini lemah. Ada yang dari golongan jin katanya. Tapi ini sangat lemah. Ya, kita sebagai, karena yang paling sempurna itu adalah manusia. Manusia itu makhluk paling sempurna. Malaikat itu diciptakan dari cahaya, dan malaikat itu dikaruniai Allah hanya dengan akal. Malaikat itu tidak punya nafsu. Malaikat tidak tidur, malaikat tidak menikah, malaikat tidak makan. Kalau malaikat itu diperintahkan di arsana, ada malaikat yang mungkin miliaran malaikat tidak terbatas jumlahnya, diperintahkan Allah untuk sujud, maka sampai hari kiamat sujud terus dia, rukuk terus, baca tasbih subhanallah subhanallah terus sampai kiamat. Kalau Allah belum memerintahkan berhenti, gak akan berhenti. Tapi manusia dikasih akal, rasa, jiwa, dan karsa. Dikasih akal, dikasih nafsu. Dikasih nafsu tuh? Ya. Nafsu makan, nafsu tidur. Kamu kalau capek kan ngantuk, nafsu tidur. Kalau lapar, makan. Bahkan makan tuh ngarani kamu tuh. Ah, ngarani tau ngarani. Ngarani itu apa? Bahasa Malaysianya. Request. Makan kan pengen harus sate, harus daging ini, harus daging itu, ayam harus seperti ini kan. Nah yang ketiga ada jin. Ya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Yang diwajibkan menyembah Allah itu jin dan manusia.
Namun jin itu dibekali nafsu dan akal sama sebagaimana manusia, tapi jin itu memiliki akal yang cenderung lebih lemah daripada manusia. Ya, cenderung lebih lemah daripada manusia. Nah, yang selanjutnya ada hewan. Nah, kalau hewan hanya dibekali nafsu, hanya nafsu. Hewan itu makanya hewan ngertinya apa? Hewan tuh binatang, taunya ya makan dan berkembang biak, sudah makan tidur berkembang biak, makan tidur berkembang biak, udah. Jangan mana ada hewan sekolah. Ya ada hewan sekolah apa? Monyet yang mau dijadikan topeng monyet itu kan di sekolah itu dididik itu toh, lumba-lumba sebelum diminta untuk menunjukkan itu mungkin hewan-hewan yang memang dikaruniai kelebihan oleh Allah, tapi kan tidak sebagaimana akal manusia. Ya kan, mereka bisa melakukan itu tuh harus dengan dikasih makan. Lumba-lumba nggak mau dilatih kalau dia tidak dikasih makan. Makanya kalau kamu nonton lumba-lumba itu apa atraksi lumba-lumba kan langsung kasih makan terus itu tuh. Hewan tuh kerbau tahu kerbau mangoan ke anak itu. Kuda makan ke anak, nah, sama itu. Ya, apalagi ketek kera, tahu kera itu kamu. Apa aja dimakan kera, bedang dimakan, kacang dimakan, kamu dapat gemblong itu dimakan, nasi dimakan, makan semua. Kalau kotoran sendiri dimakan.